Aku Coyote Peterson, dan aku akan memasuki zona capit dengan lobster Amerika. Ini dia. Kalau aku memintamu untuk menyebutkan satu hewan dari negara bagian Maine, aku yakin kamu akan menjawab dengan lobster. Jadi hari ini, aku dan kru akan berangkat ke lepas pantai Portland di Maine di atas ombak biru Samudra Atlantik untuk mencari salah satu krustasea penghuni laut ini. Ini dia, Portland, Maine yang sangat indah. Dan ini adalah hari besar bagi semua orang yang menonton. Dan ini hari besar buatku. Karena sudah hampir setahun sejak aku berjanji akan dicapit oleh lobster raksasa. Jadi hari ini, kita akan pergi dengan perahu lobster untuk mencari salah satu makhluk ini. Nah, aku dengar mereka punya capit penghancur dan capit reaper. Apa? Capit apa? Penghancur dan capit reaper. Jadi yang mana yang akan mencapitmu? ya, keduanya, karena kita perlu mencari tahu mana yang lebih sakit. Jadi kalau kalian siap, ayo kita temui kapten kita dan pergi ke laut. Aku bertaruh pada capit reaper. Dalam perjalanan ke laut ini, aku akan bekerja bersama Dave, nelayan lobster sejati, dan kapten dari Lucky Catch yang berpengalaman. Dia akan membawa kami keluar untuk memeriksa beberapa perangkap, yang juga dikenal sebagai perangkap lobster, yang kami harap dapat menemukan lobster berukuran pasar yang nantinya akan digunakan untuk mencapit tanganku. Iya, kamu tidak salah dengar. Coyote Peterson akan memasuki zona capit dengan lobster Amerika. Dia tidak mengenai kayunya. Dia menggigitku. Kalajengking ekor belang, sengatannya kuat. Au! Kita semua tahu aku telah menerima banyak gigitan dan sengatan yang menyakitkan. Tetapi tidak banyak capitan yang kuat. Faktanya, selain beberapa udang karang yang tidak berbahaya dan kepiting Dungeness, ini akan menjadi capitan besar pertamaku. Ini cukup parah. Banyak orang telah memperingatkanku bahwa capitan lobster cukup kuat untuk mematahkan tanganku. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ragu. Jadi tujuannya adalah untuk menguji capitan ini, sehingga kita semua dapat mengetahui seberapa menyakitkan capitan itu sebenarnya. Tapi sebelum aku dicapit, pertama-tama kita harus menangkap lobsternya dulu. Ini perangkap pertama kita. Dan kita mendapatkan dapat yang kecil. Baiklah. Sekarang lobster ini akan kita ukur untuk melihat apakah ukurannya sesuai dengan ukuran yang sah. Panjangnya setidaknya 3/4 inci di bagian punggung. Itu disebut karapas. Kita ukur dari bagian belakang mata hingga bagian belakang bertemu ekor. Dan yang ini agak kecil. Jadi dia harus kembali. Jadi makhluk kecil ini akan hidup untuk berenang di hari berikutnya. Dia kembali. Baiklah. Ini sesuatu yang cukup keren yang baru saja Dave tunjukkan. Kamu lihat capit reapernya? Coba berbesar dan kamu melihat semua rambut kecil di tepinya? Itu bergerigi tapi juga ada rambut halus. Dan lihat ini. Kepekaan sekecil apapun yang dia rasakan, dia akan segera menutup capitnya. Jadi, aku punya firasat bahwa nanti saat aku memasukkan jariku ke dalam capit reaper, dia akan terkunci. Oke, yang ini akan kembali ke laut. Apa kamu siap, Cil? Krustasea kecil, ini dia, siap? Bye-bye. Percaya atau tidak, sebagai nelayan lobster, kamu pertama dan terutama adalah seorang konservasionis. Hanya lobster berukuran pasar yang dapat dipanen dari laut. Dan lobster betina yang membawa telur, tidak peduli berapapun ukurannya, selalu dikembalikan ke alam liar. Yang menarik adalah tampaknya mereka tidak memiliki jangkauan sebanyak beberapa udang karang yang pernah aku tangani sebelumnya. Seperti menjangkau ke belakang? Ya, sejauh jangkauan di mana mereka dapat menangkap kamu dengan capit mereka. Aku merasa lebih nyaman memegang lobster daripada kebanyakan spesies udang karang. Ya, yang ini terlalu kecil. Jadi dia harus dikembalikan. Kamu siap? Kami bergerak dari satu pelampung ke yang lain dan menarik perangkap demi perangkap. Namun sejauh ini, kami telah mengembalikan setiap lobster kembali ke laut.
Lalu ketika tampaknya sudah tidak ada harapan, kami menarik tangkapan yang beruntung itu. Mungkinkah ini yang dimaksud? Wah, ukurannya cukup bagus. Oh wow, itu terlihat sangat besar. Wah, mantap. Lihat ukurannya. Geser ke bawah kan? Ya, Wah, bro. Mungkin ini yang kita cari. Kamu lihat itu? Wah, lihat pencapitnya. Waduh, bro. Bro, itu benar-benar besar. Aku akan mengeluarkannya. Tunggu sebentar. Aman untuk mengeluarkan ini kan? iya, tapi hati-hati ya. Wah, ya Hati-hati, ampun. ada yang besar di sana. Iya, aku lihat. Ini yang terbesar yang kami tangkap sejauh ini. Wah. Lihat ini mungkin setidaknya 1,5 pon atau 2 pon kan? Menurutku kurang lebih 2 pon. Lihat. Lihat pencapit ini. Ya ampun bro, kayaknya yang ini nih. Kita bisa dapat yang lebih besar atau enggak? Aku ragu, itu lebih besar. Wah. Lihat lobster ini. Entahlah, bro. Bro, ini capit penghancur yang besar. Dan ini kuat. Lihat capit Reaper ini. Aku rasa kita menemukan lobster pemenang kita. Oke, kita masukkan dia dalam air. Wah, oke guys. Dan kita kembali di panggung kecil kita. Dan kita akan mendekati lobster Amerika. Nah, aku punya satu di tangki ini. Coba aku ambil dulu. Oh, sini kamu. Oh ya, ini dia. Halo juga. Itu adalah mekanisme pertahanan si lobster. Memukul dengan ekornya. Kamu mungkin berpikir, wah itu lebih kecil daripada lobster yang kamu tarik keluar dari panci tadi hari ini. Dan faktanya memang begitu. Kami akan menunjukkan sedikit tentang anatomi krustasia ini sebelum kita benar-benar akan dicapit. Sekarang, mari kita mulai dari ujung hidung dan terus ke ekor. Lobster Amerika adalah krustasea terberat dan berumur paling panjang di seluruh dunia. Mereka dapat memiliki berat hingga 40 pon dan orang-orang memperkirakan dapat hidup hingga 100 tahun. Mungkin kalian akan berpikir, Kayori, kupikir lobster berwarna merah. Tapi makhluk ini punya bintik hitam, ada sedikit warna biru dekat persendiannya, dan sebagian besar tampak seperti dasar laut. Itu karena lobster berubah warna jadi merah setelah dimasak. Dan kabar baik untuk Lucy di sini adalah bahwa dia dan Lonnie, lobster besar punya kita di belakang sana, keduanya akan dilepaskan ke laut segera setelah kami selesai merekam. Nah, seperti kepiting atau udang kerang, lobster memiliki insang. Namun mereka bisa berada di luar air untuk waktu yang cukup lama. Kayori, kembalikan ke air. Aku akan kembalikan. Tidak apa-apa dicelupkan ke air, tapi lobster bisa berada di luar air sekitar selama 2 jam sebelum akhirnya mati lemas. Jadi hewan ini sangat-sangat bertahan lama. Nah, di sebelah kiriku di sini, ini disebut capit penghancur. Dan di sebelah kanan, inilah yang disebut pencapit atau capit Reaper. Nah, cara lobster ini menggunakan capitnya adalah mereka akan mengambil penghancur dan menemukan sesuatu seperti moluska atau kerang dan menggunakan capit yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan cangkang mangsanya. Lalu mereka menggunakan pencapit atau capit Reaper untuk menarik keluar daging dan memakannya perlahan-lahan. Seperti yang kamu lihat, aku akan membalikan lobster ini. Lihat semua pencapit kecil di depan sini. Kaki depan ini juga digunakan untuk membantu menyekop makanan ke dalam mulut yang ada di depan sana. Nah, salah satu bagian favoritku dari lobster ini adalah antenanya. Kamu lihat itu? Lobster memiliki penglihatan yang buruk karena mereka hidup di cekungan laut. Antena ini adalah organ sensorik dan bentuknya seperti ini, seperti huruf Y. Kamu lihat? Dan mereka menggunakannya untuk mendeteksi gerakan dan zat kimia di lingkungannya. Ini membantu mereka menemukan mangsa, membantu mereka berkomunikasi dengan lobster lain, dan membantu mereka menavigasi di bawah laut. Kamu tahu yang dilakukan lobster ini sekarang? Dia ini sedang kencing dari wajahnya. Hah? Ya, itu mungkin satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu tentang lobster, yaitu bahwa kelenjar urin mereka sebenarnya berada di sisi wajah, dan mereka dapat menyemprotkan aliran urin hingga 6 kaki di bawah air, dan itu membantu mereka berkomunikasi dengan lobster lain. Aku tahu, kamu hanya mencoba kencing padaku kan? Aku dikencingi dan diberakin oleh hampir semua yang kutangani. Nah, kamu lihat ada beberapa gelembung yang keluar dari bagian depan lobster, bukan? Jadi yang dilakukan lobster adalah mengangin-anginkan insangnya dengan meniupkan gelembung. Sekarang mari kita bahas tentang pergerakan lobster. Desain tubuh ini sangat mirip dengan serangga. Dan secara teknis, lobster adalah arthropoda, jadi mereka berkerabat dengan serangga. Dan struktur tubuh mereka sangat mirip dengan banyak spesies serangga, termasuk rangka luar yang keras ini.
Nah, ketika lobster berada di bawah air, mereka bergerak maju perlahan menggunakan pencapit dan kaki mereka untuk bergerak maju. Mereka cari makan, mereka menangkapnya, mereka menghancurkannya, mereka mencabik-cabiknya, dan mereka memakannya. Tapi jika ada predator, yang akan mereka lakukan adalah dengan cepat melesat mundur menggunakan... Kamu lihat sirip kecil di sini? Iya. Ini disebut kaki renang. Dan ekornya secara teknis disebut tailson. Itu sirip besar di bagian belakang sini. Kayak ekor paus. Benar kan? Dan mereka mampu, ini semua otot di sini. Dan mereka akan wush, menembak diri mereka sendiri ke belakang, biasanya ke celah atau lubang. Dan kemudian mereka melarikan diri dari pemangsa. Keren. Jadi aku punya pertanyaan. Bagaimana dia tumbuh? Maksudku kamu mengaturnya hingga 40 pon. Gimana cara kerjanya? Lobster seukuran segini, lobster ini mungkin berusia sekitar 7 tahun. Dan mereka tumbuh sangat lambat. Jadi untuk lobster bisa mencapai 40 pon, katakanlah ini dianggap mamut ya. Untuk lobster bisa mencapai 40 pon, mungkin berusia antara 71 sampai 100 tahun. Sangat gila kan? Mereka bisa sampai 100 tahun? Bisa sampai 100 tahun. Tidak seorang pun benar-benar tahu pasti berapa lama. Tetapi seekor kura-kura dan penyu itulah yang dipikirkan para ilmuwan. Baiklah, kurasa saat ini kita akan memasukkan Lucy kembali ke dalam tangki air ini. Dan kalau sudah siap, kurasa waktunya mengeluarkan Lonnie. Dan kita lihat seberapa kuat cakar penghancur dan cakar Reaper itu sebenarnya. Kalian siap? Ayo bawa Lonnie. Oke, ayo kita lakukan. Oh, ini Yang akan kita lakukan, kamu siap? Iya. Mario, posisinya bagus. Iya. Kita ambil. Wow, bro. Sini, Lonnie. Oh, dia monster. Sekarang kita akan taruh Lonnie di dalam. Wah, ini ternyata tidak cukup. Itu benar-benar lobster yang besar. Oke, Coyote, ini kesempatan terakhirmu untuk membatalkan ini dan menyelamatkan tanganmu. Kamu siap? Ya. Ya, aku akan lakukan, guys. Jika ada saat yang tepat untuk dicapit oleh lobster, inilah saat yang tepat. Kalian sudah siap? Aku tidak tahu, kawan. Aku tidak tahu. Aku punya firasat bahwa ini adalah ide yang buruk sekali. Baiklah teman-teman, sekarang karena Crustacia ini kehilangan banyak kekuatannya dengan cepat, ini akan terjadi dengan segera. Jadi yang akan kulakukan adalah mengangkat Lonnie dari tangki dan menurunkannya dengan lembut, pelan-pelan. Kemudian boom, tanganku akan langsung masuk ke capit penghancur. Jadi aku akan memberi kalian hitungan mundur saat dia masih di dalam air, oke? Oke, jadi secara singkat, kamu ambil si Lonnie, menaruhnya di peti, kemudian tangan kirimu masuk ke capit penghancur. Pertama capit penghancur, kedua capit Reaper. Jadi tanpa basa-basi lagi, aku Coyote Peterson dan aku akan memasuki zona capit dengan lobster Amerika. Ini dia. Siap? 1, 2, ini dia. 3. Ada apa? Dia capit? Dia nggak melakukan apa-apa. Diam aja? Diam aja. Jadi kamu gak apa-apa? Aku nggak kenapa-napa. Ini tanganku di dalam pencapit lobster. Mungkin dia suka kamu. Oke, mari kita pikirkan lagi. Aku pikir lobster ini akan langsung mencapit tanganku. Mungkin aku harus coba capit Reapernya. Kalian udah siap? Kurasa begitu. Aneh, dia nggak nyapit. Jujur aku kehabisan kata-kata. Tapi kita akan menang. Aku Coyote Peterson dan aku akan memasuki zona capit dengan capit Reaper dari lobster Amerika. 1, 2, ini dia. 3. Dia sama sekali nggak tertarik untuk mencapitku. Wah, ini benar-benar tidak terduga. Aku udah siap-siap untuk sakit. Oke guys, ini tidak berjalan sesuai rencana. Karena lobsternya tidak tertarik buat mencapitku. Tapi yang kecil minat, ini benar. Apa kita coba yang kecil, siapa tahu dia mau capit? Ya, kita coba saja. Oke, mari kita coba. Aku akan tinggalkan yang besar dan mengambil yang kecil di sana. Oke. Oke, siap? Ya. Yang kecil kembali dan capitnya terbuka. Siap? Capit penghancur. Capit penghancur, ini dia. Siap? Ya.
tenaganya kecil. Nggak kerasa. Nggak kerasa ini. Maksudku bahkan tidak sebanding dengan kepiting Dungeness. Sekarang coba capit Reaper. Siap? Iya. Nggak kerasa. Maksudku ini menjepit. Tapi ini benar-benar tidak sekuat kepiting Dungeness. Tidak mendekati sama sekali. Tidak mungkin ini akan melukai kulit. Wow. Wah. Kurasa kita berada di persimpangan jalan di mana hampir seperti apakah capitan lobster lebih merupakan mitos? Karena aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang tangannya hancur total oleh lobster. Aku coba sekali lagi deh. Siap? Tuh, wah gak. Tidak bertenaga. Waduh. Dia hanya menggertak dan tidak mencapit. Iya, ini menempel di tanganku. Aku merasakan kalau dia meremas. Tapi nggak ada tenaga. Real? Aku bisa menarik tanganku dengan mudah. Kayaknya dia nggak mau nyapit kamu. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Mungkin kalian bertanya-tanya, Coyote tidak tercapit. Sepertinya dia akan lolos dari ini tanpa cedera. Ya, kita tidak menyerah semudah itu. Baiklah, ya. Kita kembali. Dan di luar jauh lebih dingin. Dan seperti yang kamu lihat, hari sudah gelap. Bahkan saking dinginnya aku bisa melihat nafasku sendiri. Dan sekarang aku pakai sial. Jadi semoga ini akan membantu lobster ini untuk mencapit tanganku. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat apakah mengubah suasananya malam hari dan jauh lebih dingin akan membantu untuk dicapit oleh salah satu raksasa ini. Kamu siap? 1, 2, 3. Dan capit. Tidak ada, lihat itu. Dia langsung berpikir untuk terbang. Itulah mekanisme pertahanannya. Dia mengibaskan ekornya. Biarkan aku pergi. Dia tidak menggunakan cakar untuk mempertahankan diri. Nah, sebagian dari diriku bertanya-tanya apakah capit ini tidak begitu besar sehingga saat dia keluar dari air ia bahkan tidak mampu mengangkatnya untuk mencapitku. Bahkan ketika ditaruh seperti ini, lihat. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mencapit. Oke, aku akan mengembalikanmu ke akuarium. Mungkin Lonnie terlalu baik. Lonnie adalah lobster yang benar-benar ramah. Aku akan ambil yang lebih kecil dari ember. Sekarang kita coba pakai yang kecil. Oke. Ide bagus? Oke, jadi di dalam ember biru ini kita punya lobster yang lebih kecil. Oke. Apa kamu siap untuk ini? Nggak ada. Yang bener aja. Ini ada tekanan akhirnya. Iya, ada tekanan di sana. Tapi jelas bukan yang kuharapkan. Ini capit yang lain. Mari kita lihat apakah ia akan mencapit dengan yang itu. 2 capit sekaligus. Ini dia. Oh tidak. Sebentar saja. Itu dia. Ini jelas meninggalkan bekas. Lihat bagian belakang tanganku. Iya, bekas capitan. Capitan kecil. Sekarang lihat yang ini. Mari kita coba lagi. Siap? Gimana? Gak ada. Ya, aku benar-benar dicapit olehnya. Tapi tidak separah itu. Bahkan tidak mendekati capitan kepiting Dungeness. Dan ini lebih seperti capitan peringatan, di mana rasanya seperti, aku akan bertahan. Kemudian tekanan itu mereda dan dia melepaskannya. Aku nggak tahu, lobster ini tampaknya cukup ramah. Kurasa kita telah mematahkan mitos yang ada. Menurutku, lobster tidak mampu memberi kamu capitan yang sangat kuat. Aku punya ide satu lagi. Gimana tuh? Jadi menurutku yang kita miliki di sini adalah lobster yang ramah dan yang kita butuhkan adalah lobster yang pemarah. Dan tahukah kamu jika aku seekor lobster apa yang akan membuat aku marah? Berada di restoran rumah lobster. Oh, seperti akan dimasak. Kamu pikir lobster ini seperti mengerti bahwa kita menanganinya dengan lembut sedangkan kita mencintai lobster ini? Kurasa mereka sepintar itu. Menurutku kamu tahu? Siapa tahu kan? Mungkin mereka lebih pintar dari yang kita duga. Kalau dipikir-pikir itu mungkin saja terjadi. Jadi kamu pikir kita pergi ke restoran lobster dan kita berada di Maine. Ada banyak restoran lobster di mana-mana. Mungkin kita ambil satu lobster mereka, simpan, lalu kita lihat apakah lobster itu mencapitku. Ya begitulah. Kita cari lobster yang marah. Ada banyak lobster di luar sana dan mereka ingin mencapitmu. Aku merasa masih ada satu hal yang belum bisa terungkap. Menurutku mari kita tunggu sampai pagi. Cari restoran lobster, lalu kita lihat apa aku akan dicapit. Oke.
Oke guys, ini dia. Hari kedua dalam usahaku untuk mencari tahu apakah capitan lobster benar-benar menyakitkan. Nah, kita di Estes Lobster House yang merupakan restoran terkenal di kota yang terkenal karena menyediakan lobster yang sangat marah. Jadi yang kita lakukan pagi ini adalah melihat di balik layar, melihat dari dekat salah satu krustasia ini dan melihat apakah lobster itu benar-benar akan mencapitku. Siap. Oke, ayo kita lakukan. Oke guys, ini dia. Di balik layar. Dan lihat ini. Ini adalah palung yang diisi dengan lobster segar. Mari kita lihat apa ada yang marah. Kalian siap? Nah, di sini semua dianggap ukuran pasar. Jadi beratnya sekitar 1,5 pon hingga 2 pon. Jadi, itu kira-kira ukuran lobster terbesar yang kita dapatkan kemarin. 2,3 pon dianggap lobster besar. Jadi, jika kita benar-benar dalam kisaran itu, aku pikir mungkin ini ujian yang cukup adil. Wah, itu cakar yang luar biasa di sana. Lihat, ini mungkin benar-benar dapat melukai kulit. Oke, kalian siap? Iya. GoPro sudah merekam. Wah, bro, kurasa dia siap untuk menghancurkan jari. Oke guys, aku akan celupkan lobster, mengangkatnya lalu weng. Tanganku dijepit. Kamu siap? Ayo kita lakukan. Aku benar-benar gugup sekarang. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk ke zona capit bersama lobster raksasa. Siap? 1, 2, 3. Wah, ini parah sekarang. Ini lebih parah dari yang kemarin. Gimana rasanya? Wah, ya, dia berhasil mencapitku. Bro, tanganku gemeteran. Wah, itu perbedaan yang sangat-sangat besar dibandingkan kemarin. Bro. Wah, ya ampun. Benar-benar tidak patah tulang. Oke, ayo kita coba capit Reaper. Tuh, wah, gak. Wah, ini lebih tajam. Oke, sekarang dia terkunci. Oke, ini jauh lebih berbeda dari lobster yang kita makan kemarin. 100%. Ya, capit Reaper ini benar-benar terkunci di tanganku. Lihat. Seperti apa rasanya? Hampir sama dengan kepiting Dungeness, tapi ini benar-benar lebih tajam. Dan setiap kali aku mencoba menggerakkan tanganku sedikit saja, dia langsung mengunci dengan erat. Mungkin kalau aku taruh di air, dia akan melepaskannya. Itu nembus kulit? Ya, mungkin saja. Sulit untuk mengatakannya. Ada banyak gigi kecil, tapi bergerigi itu menancap kuat. Ya, punggung tanganku rasanya sakit sekali. Dia mencoba menarik tanganku. Tanganku terkunci di sana. Aku nggak bisa menarik tanganku. Aku harus mencelupkannya ke air. Tuh, wah, gak. Lepas. Dia mencapit lebih kuat. Gak apa-apa? Astaga. Wow, oke. Itu perbedaan yang sangat besar dari kemarin. Lihat bekas ini di tanganku. Dan beberapa titik kecil seperti lepuh darah di mana tanganku benar-benar terkunci rasanya. Aku bisa merasakan tanganku sedikit membengkak. Oke, ya. Aku bisa bilang kalau itu tadi berhasil. Jauh lebih kuat daripada lobster yang kita tangkap kemarin. Tidak diragukan lagi, itu adalah capitan yang jauh lebih kuat. Tapi lobster seukuran ini mungkin hanya sekitar 2 pon, tidak mampu merobek kulit atau mematahkan tulang. Jadi, apa kita tahu mengapa lobster ini memutuskan untuk mencapit dengan keras sedangkan lobster yang kita tangkap tidak? Ya, ini dugaanku. Air di sini jauh lebih dingin daripada air tempat kita memelihara lobster. Oh, wow. Dingin banget kan? Jauh lebih dingin. Ini sangat mewakili suhu air di cekungan laut tempat krustasia ini hidup. Di sini juga sangat gelap. Kami masuk dan menyalakannya, dan mereka biasanya tidak menyalakan lampu ini. Jadi loteng terasa seperti benar-benar berasa di lingkungan alaminya. Dan kamu tahu,
Di benak Andy, kamu mungkin juga tahu bahwa dia dan semua temannya bisa menjadi santapan berikutnya. Tapi kabar baik untuk lobster ini adalah kami akan membelinya dan melepaskannya kembali ke alam liar. Oke guys, aku rasa kami sudah menemukan jawabannya. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan lobster yang marah dan tangan kamu akan berhasil dicapit. Aku Coyote Peterson. Tetap berani, kamu akan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jika berbicara tentang kekuatan capitan hewan ini, yang kupelajari adalah lobster tidak selalu mudah mencapit. Terutama setelah diambil dari kedalaman laut. Namun dengan mengingat hal itu, jika kamu bertemu lobster pemarah seperti Andy, kekuatan di balik capit itu cukup mengesankan. Dan aku yakin bahwa lobster dengan berat lebih dari 2 pon kemungkinan besar dapat mematahkan tulang. Jadi jika kamu memegangnya, aku sangat menyarankan kamu untuk menjauh dari capit itu. Oke guys, ini saat yang kita semua tunggu-tunggu. Kita akan melepaskan lobster kembali ke alam liar. Aku akan melakukannya satu persatu. Yang pertama dilepaskan adalah Lucy kecil. Sebelumnya aku lepas dulu karet gelang dari capit penghancurnya. Itu dia. Dan aku akan menaruhnya di dalam air. Jika aku bisa menyelamatkan setiap lobster dari piring makan, percayalah aku akan melakukannya. Tapi, penangkapan lobster mungkin menjadi bagian yang sangat penting dari ekonomi Maine. Dan meskipun banyak dari krustase yang tampak aneh ini sering ditangkap untuk dikonsumsi manusia, penting untuk diingat bahwa nelayan lobster adalah konservasionis pertama. Dan pengelolaan serta pelestarian spesies inilah yang membuat industri ini tetap hidup. Mark, Ada apa? kamu siap melihat alien? Apa yang kamu bicarakan? Seperti jarum jam, ini adalah jaminan bahwa 2 kali sehari pasang surut akan naik dan pasang surut akan turun. Di saat surut, kita semua telah belajar bahwa dunia hewan bawah laut yang luar biasa akan terekspos sementara. Yang memungkinkan setiap petualang yang penasaran untuk menemukan dan mengagumi semua jenis makhluk aneh. Di Harpswell ME, kami menemukan satu hewan yang kami harap bisa ditampilkan di Melampaui Gelombang sejak seri ini diluncurkan. Tapi sebelum kita membahas binatang yang mirip alien itu, mari kita lihat sesuatu yang akan membuat kulit kamu merinding. Mark, coba kamu lihat ke sini. Apa itu? Bro, rumput ini seperti penuh dengan kutu kecil atau sesuatu yang melompat. Lihat itu. Wah, aku berdiri. Oh astaga, lihat itu. Coba dengar. Apa kau dengar? Suaranya seperti popcorn. Seperti hujan. Kayaknya ini kutu pasir, biar ku ambil satu. Kurasa begitu. Sejauh yang ku tahu semua kutu menggigit. Gak bisa diambil, mereka kecil dan cepat. Ya ampun, mereka melompat-lompat. Sini, coba sini dan lihat. Coba aku cek sebelah sini, siapa tahu lebih bagus. Arahkan kameramu ke sini. Ini rumput laut kering yang sama persis. Lihat itu. Baru saja ku injak dan mereka di mana-mana. Siap? 1, 2. Oh, ya ampun. Apa? Lihat itu. Coba taruh tanganmu di sana. Taruh tanganku di sana. Oke, bentar. Coba aku buka lebih banyak lagi. Wih. Rasanya gimana? Rasanya aneh. Tapi mereka nggak gigit. Mereka cuma lompat-lompat aja. Oke, coba aku buka lebih banyak lagi. Lihat ini. Seperti ada jutaan di sana. Ya ampun, ini gila. Wah. Dapat satu. Oh ya? Lihat. Nih, kamu lihat kepala kecilnya mencuat? Aku yakin ini kutu pasir. Wow, ini menyeramkan. Oke, kalau gitu jangan berbaring di pantai ini. Aku akan menyebarkan beberapa rumput laut mati ini dan menutupi kota kutu pasir ini. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Jutaan demi jutaan kutu pasir. Oke, kita menuju ke arah pantai dan kita lihat apa yang bisa kita temukan. Saat kami terus menyusuri garis pantai,
Kami segera menyadari bahwa itu tidak seperti skenario air surut yang pernah kami jelajahi sebelumnya. Aku dengan hati-hati memeriksa tempat persembunyian, tempat hewan-hewan mungkin menunggu air pasang kembali. Tapi sejauh ini, di samping ribuan kutu, aku tidak melihat satupun makhluk hidup. Matahari sudah mulai terbenam. Ketika tiba-tiba, keberuntungan kami berubah arah dan menempatkan kami dekat dengan seekor binatang yang selalu kami harapkan untuk bisa dekat dengan kamera. Oh, itu kura-kura. Oh, bukan, itu kepiting tapal kuda. Lihat ini. Apa itu hidup? Oh, ini masih hidup. Lihat ini. Ya. Wow, aku kira itu kura-kura. Ya ampun, aku melihat benjolan, aku kira itu karapas. Oke, ayo kita lakukan. Aku akan pelan-pelan mengambilnya dari rumput ini. Ayo kita lihat. Wow, ini kuat. Lihat ini. Wow. Seperti alien. Lihat ekornya. Agak kesini supaya aku nggak duduk di air. Wow, lihat itu. Astaga naga. Ini adalah kepiting tapal kuda. Benar-benar makhluk yang tampak aneh. Mungkin kamu pikir, Coyote, apa hewan itu akan menjepit dan menggigitmu gila-gilaan? Tidak. Mereka sebenarnya hanya punya mulut kecil tepat di tengahnya. Dan mereka tidak punya penyengat, taring, maupun gigi. Lihat ekor yang di belakang itu. Mereka mendapat reputasi buruk karena bentuk ekornya. Orang pikir ini berbisa, padahal sebenarnya enggak. Au, au, au. Tapi duri yang di samping ini adalah benar-benar tajam. Coba kulihat apakah aku bisa membuatnya terbaring di telapak tanganku. Wah, rasanya benar-benar menyeramkan. Nah, mereka itu disebut kepiting tapal kuda. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kepiting. Dia ini lebih dekat hubungannya dengan laba-laba dan kalajengking. Ini antropoda yang sangat-sangat besar. Nah, ini menggigitku. Mereka punya pedipalpus di bagian depan yang mereka gunakan untuk memanen makanan dari cekungan laut. Wah, aku sangat bersemangat sekarang. Tunggu, aku harus menenangkan diri karena aku tidak menyangka kita akan menemukan kepiting tapal kuda di sini. Nah, jika kamu melihat langsung dari mana dia mendapatkan nama kepiting tapal kuda, coba aku pegang kayak gini. Tampak seperti tapal kuda, ya kan? Kura-kura. Dan ketika kamu lihat di bagian depan wajahnya, kamu lihat bintik kecil ini? Itu adalah mata majemuk. Sebenarnya hewan ini punya total sebanyak 9 mata. 2 di sebelah sini, 5 mata penginderaan cahaya di atas karapasnya. Kemudian di bagian bawah ada 2 mata sederhana yang mereka gunakan untuk merasakan lingkungan mereka. Dan para ilmuwan berpikir bahwa mata di bagian bawah ini hanya sisa dari saat mereka berada dalam tahap larva. Tunggu, jadi di atas itu mata? Iya, dan ini mirip seperti wajah kan? Kamu lihat? Aku selalu mengira itu hanya seperti helm pelindung. Nah, bagian atas dari hewan ini disebut karapas. Sama seperti banyak spesies antropoda lainnya. Ini adalah rangka luar yang sangat padat dan keras. Mereka tidak mempunyai rangka dalam. Kamu tahu, seperti tulang atau tulang rawan seperti manusia. Tapi di bagian bawah, lihat ini. Ini tampak seperti kalajengking atau laba-laba. Wow, bolehkah aku pegang bagian atasnya? Iya, boleh. Benar-benar aman. Ini keras? Iya. Oh, wow. Iya, rangka luar. Rasanya seperti kura-kura. Iya, tadinya aku kira juga kura-kura. Dan di atas ada semacam tritip yang tumbuh di sini. Dan tertutup sedikit alga dan rumput laut. Nah, ini satu hal keren yang mungkin kamu belum tahu. Coba aku balik dulu terus aku taruh di tangan kayak gini. Ini aku memegang fosil hidup. Nenek moyang kepiting tapal kuda ini telah ada di planet ini selama lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Dan spesies ini adalah kepiting tapal kuda Atlantik. Hanya ada 4 spesies kepiting tapal kuda di dunia. Ini satu-satunya yang dapat ditemukan di pantai Amerika Serikat. Dan yang satu ini, khususnya desain kepiting tapal kuda Atlantik, tidak berubah selama lebih dari 230 juta tahun. Itu berasal dari periode Triasik. Jadi, makhluk ini merangkak di dasar laut pada masa dinosaurus. Wow. Keren sekali bukan? Nah, mereka ini tumbuh lebih besar dari ini dan aku kira ini betina. Betinanya sekitar 25% lebih besar dari jantan. Wah, hampir mustahil memegangnya seperti ini. Itu memang tampak seperti penyengat. Ya, itulah mengapa orang takut pada makhluk ini. Mereka pikir mereka akan tersengat. Lihat ini, tidak tersengat. Ekor ini sebenarnya hanya digunakan seperti kemudi meskipun memiliki semua duri ini. Sangat menakutkan tetapi tidak akan menyakitimu sama sekali. Bahkan jika seekor kepiting tapal kuda terbalik seperti ini, lihat, ya coba untuk menegakkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya nggak bisa. Dan itu adalah kesalahpahaman besar bahwa antropoda ini mampu membalikkan diri mereka sendiri. Sebenarnya ada upaya konservasi yang diluncurkan pada tahun 80-an yang disebut Just Flip 'em. Dan konsep Just Flip 'em adalah jika kamu berjalan di pantai dan melihat seekor kepiting tapal kuda yang terbalik seperti ini karena terhentam ombak, yang seharusnya kamu lakukan adalah memegang karapasnya dengan lembut dan membalikkannya ke atas. Seperti ini.
Kamu tidak boleh memegangnya dari ekornya karena kamu dapat melukai hewan itu jika memegangnya seperti itu. Ya ampun, apa mereka juga datang ke darat untuk sesuatu atau mereka hanya cari makan di air? Iya, antara bulan Juni dan Agustus, mereka ke pantai untuk bernafas. Dan cara mereka melakukannya adalah si betina akan bersembunyi di bebatuan, dan si jantan akan datang dan menempel di punggung si betina. Kepiting tapal kuda dapat bernafas di dalam air atau di luar air, karena seringkali ketika mereka berkembang biak, terkadang mereka tertangkap saat air surut terlalu cepat. Mereka bisa bernafas di udara. Wow, aku benar-benar ingin menampilkan kepiting tapal kuda di melampaui gelombang. Dan karena kami berada di tempat dan waktu yang tepat, kami bisa menemukan salah satu raksasa ini. Lihat ini. Ini sebesar wajahku. Aku harus hati-hati dengan ekornya. Aku tidak ingin mataku tertusuk. Betapa kerennya ini. Bertemu dengan salah satu makhluk paling aneh yang pernah kamu temukan di kolam pasang surut. Kepiting tapal kuda. Aku Coyote Peterson. Tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saatnya kembali ke laut. Meskipun penampilannya galak, ekor runcing yang mengintimidasi, dan kaki serta penjepit yang menyeramkan, kepiting tapal kuda adalah salah satu hewan yang paling ramah yang dapat kamu temui. Jika kamu melihatnya di alam liar, kagumi saja dari jarak yang aman. Jika kamu melihat kepiting terbalik, jangan takut untuk mengangkat hewan tersebut, dan dengan perlahan mengembalikannya ke dalam air.